Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan kegiatan belajar psikiatri. Barangkali sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Untuk saat ini, saya masih berada di tempat yang memang mengharuskan menggunakan masker, sehingga mohon maaf untuk barangkali sedikit berbeda dari yang video-video sebelumnya. Untuk saat ini, kita akan melanjutkan masih dalam rangkaian skizofrenia spektrum and other psychotic disorder. Itu ya. Sebelumnya kita sudah bahas 5 key features of psychotic disorder, gejala-gejala yang memang wajib ada. Kemudian sudah belajar tentang schizotypal personality disorder. Oke, semoga masih ingat. Jadi ada 2 kriteria A dan kriteria B. Untuk kriteria A, 5 dari 9 yang harus terpenuhi. Jadi ada odd behavior, odd thinking, ada something superstitious, ya, kemudian ada suspiciousness or paranoid ideation, dan ada beberapa perilaku yang memang mengarah pada perilaku yang aneh, pekulier. Oke, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang delusional disorder. Jadi di sini sudah saya siapkan materi yang mari kita dalami bersama-sama. Hanya apabila didapatkan ketidakpahaman terkait materi ini, saya mempersilahkan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jadi tetap untuk kegiatan ini tidak untuk ini ya, tidak untuk, jadi ada disclaimer. Jadi daripada nanti saya diprotes, tolong kegiatan ini hanya untuk pembelajaran. Sekali lagi media pembelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa saya atau barangkali dari FK yang lain bergabung, kami persilahkan untuk pendalaman materi. Jadi tidak mengubah pemeriksaan klinis ataupun kebutuhan terapi dan pemeriksaan klinis penunjang di masa yang akan datang, dan mohon untuk tetap memperdalam materi. Nah, jadi yang di video sebelumnya tentang schizotypal personality disorder, apabila ada yang tidak dipahami, mohon bisa diputar ulang dan dipelajari kembali. Untuk saat ini kita membahas delusional disorder, kalau kodenya F22. Jadi di sini ada diagnostik kriteria bahwa adanya gejala delusi atau waham itu sudah muncul dalam durasi 1 bulan atau lebih. Jadi kalau kita menggunakan kriteria waktu 1 bulan atau lebih. Untuk kriteria B, disampaikan bahwa tidak dipenuhi kriteria A untuk skizofrenia. Barangkali ingat kriteria A skizofrenia apa saja? Jadi ada halusinasi, delusi, grossly disorganized or abnormal motor behavior, dan adanya disorganized speech atau thinking. Oke, untuk kriteria C, apart from the impact of the delusions or its ramification, jadi terlepas dari pikiran wahamnya, didapatkan kondisi fungsi penting harian seseorang tersebut is not markedly impaired. Jadi perilakunya itu tidak terlalu menonjol, kok aneh ya? Tidak. Dia masih bisa berperilaku baik, dia masih bisa menunjukkan perilaku-perilaku tertentu, bisa mengerjakan tugasnya. Yang aneh adalah isi pikirnya berupa waham. Di sini mulai hujan, mohon maaf jika nanti sinyalnya kacau. Kemudian kriteria D, jika didapatkan episode manik atau depresi mayor, this have been brief relative to the duration of the delusional periods. Jadi katakan memang ada sedikit gejala manik atau sedikit gejala depresi, sifatnya singkat, brief. Dan kriteria E, tidak boleh nih disebabkan efek dari penyalahgunaan zat atau diakibatkan kondisi medis umum yang lain. Nah, ada beberapa spesifikasi ya, tipe-tipe dari waham tersebut. Barangkali sempat saya sebutkan di video yang sebelumnya, di 5 key features of psychotic disorder. Ini merupakan perulangan atau gambaran, barangkali ada yang berbeda dari yang sudah disampaikan. Jadi kalau tipe erotomanik, ya berarti another person is in love with the individual. Kalau mungkin
rekan-rekan di sini masih remaja atau dewasa ngerasa dicintai orang lain gitu kan, kalau anak-anak muda bilangnya GR gitu ya, gede rasa gitu. Jangan-jangan dia cinta nih sama aku. Entar dulu, kalau katakan sudah menjadi suatu waham ke arah tipe erotomanik, artinya dia benar-benar merasa sangat dicintai. Buktinya apa? Mungkin gini, aku dicintai dia, buktinya apa? Kalau dia ngelewatin aku, dia membunyikan klakson 2 kali dari mobilnya, itu artinya dia cinta aku. Ketika dikonfirmasi, enggak pernah ada kejadian seperti itu. Tapi yang bersangkutan tetap meyakini tentang pikirannya sendiri, jangan-jangan dia sudah mengarah pada erotomanic type. Gitu ya. Kemudian tipe grandios kebesaran gitu ya. Jadi dia merasa agung, merasa besar, kemudian merasa penting, tuh grandios. Jealous type berarti ya cemburu gitu. Persecutory type, jadi dia memiliki suatu belief, suatu keyakinan that he or she is being conspired against. Dia terjebak dalam konspirasi, dia dibenci, kemudian dia merasa dijahati. Itu tipe persekutorik. Kemudian tipe somatik berarti delusinya atau wahamnya itu melibatkan fungsi badan tertentu. Ada sensasi yang dirasakan tidak nyaman dari anggota tubuhnya, dan dia meyakini mengalami suatu sakit fisik atau sakit medis yang bermakna. Kalau untuk mixed type berarti subtipe-subtipe dari waham yang muncul di atas bisa saja bercampur ya, muncul gitu. Jadi no one delusional temper dominates. Nggak ada satupun tema-tema delusi yang saling mendominasi. Ada juga unspecified type. Oke, kita masuk dalam kasus ya. Jadi di sini ada seorang pria 21 years old referred by college counselor. Oke, kita pahami dulu yang di kolom tengah ya. Jadi di sini mudah-mudahan kursor saya nampak. Jadi di sini pasien tersebut, this patient thinking about insecure. He thinks about everybody try to leave him alone. And then this patient sleep at campus because think about his friends will try a lot things without him. Jadi dia merasa nggak aman sama teman-temannya. Dia banyak pikiran sehingga insecure sekali. Dia merasa pintu itu selalu tertutup untuk dia. Dia merasa teman-temannya ngejahatin dia, meninggalkan dia untuk tugas-tugas kampus yang lain. Hingga akhirnya yang bersangkutan create a commotion by spreading inappropriate news. Kurang S nih. Jadi dia membuat keributan, dia membuat suatu informasi yang disampaikan ke mahasiswa lain atau ke dosen lain tentang kondisi dirinya yang menjadi korban. I am a victim, hingga akhirnya salah satu konselor di kampus tersebut merujuk kepada saya. Kayaknya ini mahasiswa perlu dibantu deh, Dok. Oke, why? Because he cannot accept suggestions from another. Bahkan dengan saya pun, kata konselornya, dia sudah reject. Oke, I try, gitu kan. Ternyata 2 months before, saya mendapatkan suatu riwayat bahwa he failed to complete his tasks. Barangkali saat itu istilahnya sekarang skripsi, tugas akhir mungkin ya. Jadi dia gagal untuk merevisi, dia selalu merasa kesulitan, merasa dipersulit oleh dosen. Padahal setelah kita lakukan konfirmasi bersama, revisinya itu minor. Bukan yang revisi mayor yang banyak itu, enggak, revisinya minor. Dia hanya diminta untuk menambahkan jurnal-jurnal. Dan perilaku yang ditampakkan oleh dosen itu wajar. Karena semua yang dalam satu bimbingan itu semua mengalami. And then he tried blaming his friends and lecturer for his failed. Jadi dia mengasumsikan kejadian tersebut merupakan kesalahan teman-temannya yang dalam satu kelompok penelitian dan kesalahan dosennya. Kenapa aku nggak bisa lulus tepat waktu ini gara-gara kalian semua? Dosennya juga sama. Oke. Nah, setelah kita lakukan pendekatan, kita lakukan stabilisasi karena tadinya dalam kondisi gelisah ya, marah, anger-nya gede banget. Nah, ternyata dia sampaikan kepada saya, I think it's all about conspiration, dokter.
Jadi dia merasa semua yang terjadi dalam dirinya selama 2 bulan terakhir itu merupakan sebuah konspirasi yang akan menjatuhkan dia. And also you. You di sini means saya, Dokter Uul ya. And also you already have negative thinking to me. You try to give me all your evidence, but like I said, you are ugly too. Oke, saya cukup terkejut dengan jawaban itu, tapi itu sudah menjadi suatu hal yang sudah saya prediksi. Jadi pasien ini, mahasiswa ini menyampaikan bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah sebuah konspirasi, ingin menjatuhkan dia, ingin meninggalkan dia, dan saya sebagai psikiater dianggap sudah memiliki pikiran negatif tentang dia. Padahal ketemu juga baru pertama kali ya toh. Kemudian meskipun saya mencoba untuk berdialog dengan dia selama pemeriksaan psikiatri, pasien ini tetap menyampaikan bahwa semua bukti yang saya ajukan itu tidak benar. Jadi yang bersangkutan tetap berpikiran suatu hal yang ke arah curiga, tidak bisa kita patahkan, tidak bisa kita benahi, bahkan saya dituduh sebagai salah satu sistem konspirasi tersebut. Jadi saya dibilang ukti, jahat, nakal gitu ya, jelek gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk komponen status mental sebenarnya kita sudah dapatkan banyak hal. Jadi secara mood dia marah, kemudian secara afek dia disforik, dia nggak nyaman, dia gelisah, pasti didapatkan peningkatan psikomotor kan, hingga akhirnya konselor pun "Try to help me dokter." Oke. Jadi ada peningkatan psikomotor juga. Kemudian dari isi pikir, ini sudah menjadi suatu kondisi waham. Karena ketika evidence kita berikan, bukti kita berikan, tapi yang bersangkutan tetap tidak merasa sakit dan tidak merasa membutuhkan bantuan. Ini contoh, ya karena kita membahas delusional disorder ya, ini contoh suatu kondisi delusional disorder. Untuk tipenya, ya bisa ke arah tipe paranoid, mungkin ada sedikit persekutoriknya, itu juga bisa. Oke, jadi mulai bisa memahami contoh kasus ya, mudah-mudahan seperti itu. Kenapa dok ini masuk delusional disorder? Ya, karena ada gangguan yang mendominasi, gangguan wahamnya mendominasi. Dan setelah kita telusuri, saat itu pasien ini tidak ditemukan suatu kondisi halusinasi atau gangguan persepsi. Jadi yang terganggu adalah proses pikirnya, perasaannya, perilakunya, dan tidak ditemukan gejala psikotik yang lain. Oke, insya Allah untuk video berikutnya, kita akan membahas diagnosis yang berbeda, yaitu brief psychotic disorder. Jadi memang saya kelompok-kelompokkan seperti ini supaya mudah kalian mempelajari dan menangkap maksud dari pembelajaran tersebut. Jadi udah dapat ya 5 key features of psychotic disorder yang pertama, kemudian schizotypal personality disorder, dan yang saat ini adalah delusional disorder. Silahkan bersiap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya mengenai brief psychotic disorder. Saya tetap menyarankan untuk membaca ulang kembali beberapa textbook pilihan, tidak harus yang berada dalam slide ini, tapi diperkenankan untuk membaca yang berbeda. Dari saya untuk pertemuan mengenai delusional disorder ini cukup, insya Allah kita akan beralih pada kegiatan berikutnya. Sehingga kalau kita melakukan summary pada pertemuan kali ini, maka jelas yang namanya delusional disorder itu mutlak. Gejala predominannya adalah gejala delusi, jadi berupa gangguan pada isi pikir, fixed false belief. Dia akan mempertahankan pikiran itu dengan durasi waktu 1 bulan atau lebih. Kemudian fungsi penting dari seseorang itu bisa saja tidak sepenuhnya terganggu, tidak tampak aneh, tidak diikuti oleh suatu kondisi halusinasi, kalaupun ada, pasti berhubungan dengan wahamnya dan tidak terlalu jelas atau nampak. Apabila pasien tersebut memiliki episode manik ataupun depresi mayor, maka bersifat singkat dan tidak ditemukan bukti adanya gangguan mental organik atau penyalahgunaan zat. Semoga bisa menjadi masukan untuk rekan-rekan sekalian yang mendengarkan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan tema atau topik yang berbeda.
Sekian dari saya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.